saat ini saya bersama anak saya ini. Tadi saya sampaikan kan bahwa dia supir. Padahal dia sebenarnya anak saya. Karena dia tuh punya keterampilan untuk bawa mobil. Dia suka mobil ya, L ya. Iyalah, suka mobil. Ya gimana pun juga pasti setiap laki-laki pasti adalah punya hobinya, apalagi di dunia otomotif pasti ada. Iya, oke. Saya sebagai pendeta nggak apa-apa, anak-anak juga suka mobil. Yang penting adalah nanti dia tahu bahwa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Tuhan memberi kita hanya untuk menjadi suatu hal yang kebutuhan. Tapi kalaupun ada, kita bisa mengalihkan. Tapi juga Tuhan juga memberikan kita adalah kerinduan untuk menyembah daripada Tuhan. Immanuel selain dia suka mobil, kalau cuma suka mobil sih nggak apa-apa. Tapi dia adalah drummer terbaik di The Throne. Oke, haleluya. Gimana El? Kamu ketika kamu main drum tuh, padahal papi ini kan nggak pernah ajarin kamu, ataupun kamu kan dulu cuma berapa bulan ya waktu itu ke Les, kalau benar-benar les yang dengan guru tutor yang benar-benar kayak baca partitur itu ya paling cuma 3 bulan. Jadi ya selebihnya waktu itu aku diajarin sama Kak Gustaf, salah satu pemusik gereja juga. Kak Gustaf sebagai mentor juga yang ngelatih aku bisa jadi main drum. Jadinya ya setelah itu ya belajar sendiri lagi sih. Iya. Belajar sendiri ya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu lihat di YouTube The Throne, maka dia adalah pemain drum yang bagus dan dia punya urapan yang kuat di dalam drum. Ketika kamu main drum itu, kamu rasanya gimana? Apa kamu pikirin atau kamu hanya berpikir untuk menyembah Tuhan dan tiba-tiba terjadi sesuatu sehingga kamu bisa main drum atau gimana? Kalau memang kita dalam melayani, pasti kan kita memang tujuan kita untuk melayani untuk Tuhan, itu sudah pasti. Jadi pasti fokus utamanya adalah untuk menyembah Tuhan dan juga memuji Tuhan. Makanya setiap main drum pasti ada kesenangan sendiri, jadi kayak hati yang seneng gitu main gitu. Apalagi bermain dengan timnya yang solid juga, saya juga seneng, happy bisa dengan tim pemusik yang sekarang. Dan juga walaupun saya seneng, pasti ada tetap mikir gimana untuk transisi dari satu lagu ke lagu yang lainnya, dan juga pattern yang cocok untuk lagu ini seperti apa, itu juga pasti perlu dipikirin. Tapi ada kesenangan tersendiri, kesenangan dalam hati itu untuk bermain drum gitu sih. Iya. Kalau mungkin pikir main drum itu biasa ya, tapi di The Throne itu kita sudah biasa memain dengan musik itu dengan alunan ataupun dibilang mengalir dalam penyembahan, sehingga lagu ke lagu itu kadang-kadang susah. Tapi yang kita luar biasa, saya merasa bersyukur karena ini anak saya, bukan hanya karena anak saya tapi karena Tuhan pakai dia, adalah dia bisa langsung ikutin ya. Jadi apa yang Roh Kudus mau, dia bisa langsung buat itu menjadi suatu ketukan drum dan yang akhirnya kita bisa sama-sama menyembah dengan sukacita. Bahkan penari-penari itu katakan kalau nggak Noel tuh nggak nggak pas untuk menari karena lompat-lompatnya dan lain sebagainya. Mereka tuh sudah sangat dekat dengan pattern daripada Immanuel. Memang susah, tapi saya percaya seperti tadi Noel katakan bahwa itu karena pimpinan Tuhan ya, karena hati yang menyembah. Saya punya pengalaman, dia tuh menyembah menjadi pemain drum bukan mulai sebesar ini. Kalau sebesar ini mungkin Bapak Ibu akan katakan ya itu biasa orang, tapi dia mulai menjadi seorang drummer umur berapa ya? Kurang lebih itu di sekitar umur 12, sekitar ya kelas 6 SD saya ingat. Iya. Itu kelas 4, kelas 5 itu pertama kali belajar. Kelas 5 menuju kelas 6 itu sudah mulai pelayanan di gereja gitu. Iya. Jadi bayangkan Bapak Ibu kelas 6 SD, waktu itu dia lulus kelas 6 SD, dan teman-teman setimnya di The Throne adalah ya
bapak-bapak. Musisi senior semuanya. Musisi senior. Ya, ada yang umur 50 juga, ada umur 40, 30. Jadi saya tuh punya satu cerita lucu ketika pernah kami melayani di suatu gereja, ya, di mana waktu itu, di Tabanan atau di mana, ya, dan ketemu dengan guru SD-nya. Jadi waktu itu dia baru lulus SD, jadi ketemu dengan gurunya, dan gurunya senang sekali, dia sampai dipeluk-peluk karena dia kan masih kecil. Nah, ketika acara mau mulai, karena tim kita yang mau melayani, maka tim mulai mempersiapkan musiknya. Jadi beberapa orang maju ke depan, dan itu adalah musisi-musisi senior, ya. Ada Bang Gustaf, ada Pak Irsan, waktu itu ya. Ada Pak Fajar juga. Mas Fajar juga ada. Kita berempat. Berempat waktu itu udah ngecek alat, ya, ngecek alat. Tiba-tiba Noel juga pergi ngecek drum. Pada waktu itu dia masih kelas 1 SMP, baru lulus SD, sehingga masih kecil, kelihatan seperti anak kecil, dan dia ikut maju ke depan. Datang gurunya, bekas gurunya pikir bahwa dia itu mau ganggu pemain-pemain musik. Terus, tapi ketika dilihat bahwa Noel mulai memukul-mukul drum, gurunya bilang kepada saya, Pak, sampai seperti kayak kaget. Itu Noel yang main drum? Apa Noel mau main drum? Iya, dia pemain drumnya. Hah? Saya nggak nyangka, saya pikir dia cuma mau main-main ke depan, tapi ternyata justru dia pemain drumnya. Ya, nah, saya berkatakan bahwa iya, memang saya lihat dia punya urapan kuat terhadap musik drum sejak masih kecil. Oke, Bapak Ibu, jadi saya mau sampaikan bahwa itulah dia, bahwa setiap orang bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi dia juga punya hobinya dia tahu komputer. Tapi sekarang udah besar, dia dibilang sukanya lihat mobil, dan dia bisa tahu review. Makanya saya katakan nggak apa masalah kalau banyak orang review mobil, dia juga bisa nge-review mobil. Oke, bisa nggak? Ya, dicoba dulu, walaupun ya karena tidak ada persiapan, jadi ya seadanya saja. Seadanya. Oke, kita review mobil kita, ya, dan kita lihat bagaimana kualitas Noel untuk mereview sebuah mobil. Ya, di sini ada mobil. Kita pakai mobil yang mana? Yang ini aja yang tadi kita pakai. Ya, kita pakai Alphard. Ya, jadi ini adalah Toyota Alphard tahun 2019. Ini mobilnya kita beli itu sekitar di bulan Agustus. Oke, mungkin sedikit review ya. Kita mulai dari, mungkin orang-orang banyak mengira Alphard itu mobil yang tidak terlalu enak untuk disupir sendiri. Tapi menurut saya itu salah. Menurut saya Alphard itu cukup enak untuk dibawa sendiri. Tapi walaupun dibandingkan dengan mobil premium lainnya, Alphard kalah. Tetapi Alphard ini mempunyai kayak mungkin kita lihat ke depan dulu deh. Alphard ini mempunyai wajah yang mengintimidasi. Mengintimidasi, tapi sangat kayak wajahnya tuh ikonik. Jadi kalau orang melihat dari jauh sudah tahu bahwa ini adalah Alphard. Ya, jadi bahwa Alphard itu ada kesenangannya sendiri sih. Walaupun kita jadi supir juga, ya, kita menjadi supir Alphard itu sudah menjadi peringkat yang bagus bagi kita untuk bisa membawa Alphard. Dan ngomong-ngomong untuk mesinnya adalah 2500 cc dengan tenaga kurang lebih di 180 horsepower dan torsinya di 242 Nm. Ya, mesin yang cukup powerful untuk sebuah mobil di kelasnya. Ya, mobil ini sudah pernah dibawa ke Jakarta, Bali. Ya, sangat enak dipakai, dikendarai, dan juga kita dengan duduk di dalamnya juga sangat enak. Ya, mungkin itu adalah review singkat dari saya. Oke, jadi Bapak Ibu atau kita semua, Bapak Ibu, tadi saya katakan kalau ada Bapak Ibu yang mau direview mobilnya, mau dijual atau apa, bisa hubungi kepada Immanuel Pardede.
Ini baru Alphard. Nanti kita akan ada mobil-mobil lain juga yang akan direview. Ya, untuk mungkin kalau Bapak Ibu suka ataupun mempunyai rencana beli mobil, bisa bertanya juga kepada Immanuel. Oke, Tuhan Yesus memberkati.